Ya, Ya, nggak pertama-tama apa-apa. saya terima kasih buat Bu Sarah sama Pak Tito ya. Saya mulai langsung untuk mempersingkat waktu, Bu. Ya. Di sini saya memperkenalkan dengan ikan laut yang sering dikonsumsi. Salah satunya yaitu ada ikan tongkol, ada ikan cakalang, ada ikan tuna, ada ikan teri, ada ikan kakap, ada ikan kembung, ada ikan makarel, dan ikan baronang. Nah, di sini masih banyak lagi jenis-jenis ikan laut yang biasa kita konsumsi. Tergantung kita mau mendiversifikasi produk olahan makanannya. Yang terakhir yang sering kita fast moving itu ikan tenggiri dibikin otak-otak atau dibikin empek-empek. Dan ikan belanak di sini. Pemilihan bahan baku buat ikan itu penting sekali untuk menghasilkan finish good atau olahan produk ikan yang sangat bagus. Yang pertamanya yaitu lihat dari mata. Mata ikan merah dan jernih. Dan yang kedua, insang berwarna merah dan. Yang ketiga, kulit mengkilat, tidak kusam di sini. Yang keempat, sisik masih menempel kuat pada ikan. Dan yang kelima, daging ikan berwarna cerah. Kadang di sini ada daging ikan yang sudah pucat. Nah, di situ berarti ikan dan bahan baku itu untuk pengolahan, untuk value editnya itu kurang baik. Terus perut ikan kenyal. Kenyal di sini bukan direndam dengan borak atau nama pasar kita itu nama pasar yang sering kita dengar itu figer di sini. Terus bau ikan yang khas dan segar. Selanjutnya, jenis olahan ikan setengah jadi. Maksud di sini jenis olahan ikan setengah jadi itu mungkin ada produsen yang mengolah di produsen itu sebagai finish good, tapi di produsen lain sebagai raw material atau raw mat. Contohnya di sini tadi yang sudah Ketua Balai sebutkan yaitu ada otosimi. Yang kedua ada surimi. Dan yang ketiga ada mince. Nah, di sini juga ada hasil sampingnya yang tadi Bapak bilang. Di sini ada otosimi, ada surimi, ada mince. Jelas itu perbedaan. Cuman yang orang sering dipakai di sini adalah surimi. Kenapa surimi sering dipakai? Karena proses surimi, otosimi, dan mince itu jelas perbedaan pengolahannya berbeda. Di sini yang paling bagus yaitu surimi. Karena di dalam surimi itu ada kandungan gel strength, di mana gel strength itu mengikat bahan baku supaya menghasilkan produk olahannya itu kenyal. Jadi di sini ada nilainya gel strength. Nah, kebanyakan sih gel strength kita yang paling bagus sih untuk olahan otosimi itu diekspor ya. Tapi kemungkinan juga kita ada otosimi yang beredar di pasaran kita itu mungkin gel strength-nya lebih rendah. Makanya di sini kita banyak Indonesia itu menggunakan otosimi. Karena proses antara otosimi sama si surimi itu perbedaannya dalam pengepresan di sini. Jadi dia otosimi sama surimi itu sama. Kepala, sisik, tulang dia dihilangkan. Dia benar-benar kayak filet. Tapi dia di sini ada pencucian. Nah, kalau untuk surimi dia ada pengepresan. Sorry, Mas Kalau Igen, nggak ada gambarnya ya, Mas? belum. Oh, memang belum. Nah, Oke. jadi saya memaparkan yang antara otosimi, surimi, sama mince. Nah, Oke, jadi di silakan. sini perbedaannya antara otosimi, surimi, sama mince. Jadi perbedaannya itu otosimi dia melalui proses pengepresan, tapi kepala, sisik, tulang dia hilang. Tapi kalau untuk otosimi dia tidak ada proses pengepresan. Nah, mince itu kayak bubur ikan, tapi semua baik otosimi maupun surimi maupun mince itu dalam bentuk frozen. Yaitu salah satu untuk pengawetan di mana kita ada lagi melimpah-melimpahnya hasil ikan, kita bisa dibikin otosimi, surimi atau mince dalam bentuk frozen. Next. Proses pengolahan. Di sini ada proses pengolahannya itu harus sesuai GMP. Di mana GMP itu
good manufacturing practice. Kalau secara kita itu cara pengolahan produk pangan yang bagus. Dalam artian bagus di sini yaitu dia hygiene-nya tetap diterapkan supaya menghasilkan produknya juga dia lebih aman dan awet. Dan yang kedua, dia ada istilah HACCP, di mana HACCP itu Hazard Analisa Critical Control Point. Di sini adalah bahaya, cemaran bahaya baik fisika, kimia, atau mikrobiologi. Nah, di sini kita bisa diterapkan dalam proses pengolahan. Baik itu yang tadi saya bilang sebagai value added, maupun tadi olahan ikan yang setengah jadi. Nah, itu kita harus diterapkan ada HACCP, di mana HACCP itu pasti ada titik critical control point, di mana titik critical control point itu titik di mana tidak boleh dilewati prosesnya. Jadi misalkan kita ada proses pengepresan untuk proses otosimi. Nah, itu CCP. CCP berapa? Dalam suatu proses produk itu banyak sekali CCP di sini. Ada CCP-nya sampai ke 3 sampai 4. Adapun yang terakhir paling kita ada CCP terakhir itu pasti kita pas pengemasan, yaitu menggunakan metal detector. Nah, yang ketiga di sini ada SSOP, Standard Sanitation Operation Procedure, di mana kita mengikuti standar pengolahan. Contohnya kita otosimi mengacu sama SNI atau kita mengacu kepada peraturan undang-undang yang berlaku untuk proses baik itu added value maupun untuk proses tadi yang saya bilang produk olahan setengah jadi. Di sini kita harus ada SSOP. Di sini penyimpanan. Ikan yang dijual dalam kondisi mati. Ini yang aktual yang kita sering lihat di pasar tradisional. Yang harus kita perhatikan yaitu mulai dari penyajian. Yaitu penyajiannya itu dia harus diberi serpihan es batu di alas dan di atas. Jadi si ikan itu diapit dengan es batu. Supaya di sini si suhu ikan itu tidak menjadi fermentasi, berubah fermentasi, artinya rigor mortis. Jadi di situ ada pembusukan. Nah, di sini es batu ini membantu. Ini kalau untuk sekelas tradisional secara penyajiannya. Nah, di sini minimal suhu penyimpanan itu minus 18. Suhunya otomatis untuk ikannya pasti di bawah minus 18. Terus di sini untuk cara pengemasan. Kalau untuk cara pengemasan kita bisa menggunakan LDPE, jenis plastiknya. Ada yang menggunakan HDPE, ada yang menggunakan PPDC. Nah, jadi di sini harus ada aluminiumnya. Jadi supaya di sini bahan produknya itu lebih awet. Terus ada yang menggunakan PET, ada yang menggunakan. Nah, kalau untuk produk beku, dia ada yang non vakum sama yang non vakum. Di sini untuk perbedaannya itu antara vakum dan non vakum itu kita yang vakum oksigen dikeluarkan semua. Jadi otomatis di dalam kemasan itu tidak ada oksigen. Oksigennya minimal supaya tidak terjadi dan mempercepat proses fermentasi. Karena fermentasi di antara yang non vakum itu yang menyebabkan itu bakteri yang merugikan. Salah satunya yaitu pembusukan. Nah, di sini kalau uji kualitas produk setelah dikemas. Jadi kita sebelum produk di launching keluar, kita pasti ada uji organoleptik. Itu untuk produk setengah jadi kayak yang tadi saya bilang otosimi, ataupun surimi, ataupun mince, itu harus ada uji organoleptik. Di mana uji organoleptik itu kita sesuai alat indera. Contohnya dari aroma, dari warna, kalau kita value edit olahannya dari rasa atau tekstur, dari bentuknya. Nah, di situ suatu perusahaan punya standar masing-masing. Oh, uji organoleptiknya sekian. Nah, di sini harus menggunakan panelis. Minimal 20 panelis untuk perusahaan. Jadi di sini kita menggunakan namanya uji hedonik. Uji hedonik itu uji kesukaan. Karena kan kita menggunakan panelisnya yang tidak terlatih.
Nah, yang kedua yaitu uji histamin, di mana zat ini yang menyebabkan orang alergi gatal-gatal. Jadi standarnya itu 100 mg per kilogram. Standar daging ikan histaminnya. Andai kata dia sudah melebihi dari 100, nah itu berarti orang yang alergi histamin pasti gatal-gatal. Yang tidak alergi pun, ini untuk next diolah lagi menjadi value added tidak bagus. Jadi bawaannya histamin udah tinggi, sekarang kita diproduksi. Walaupun diproduksinya kita ada proses pemanasan atau pemasakan. Tapi bahan baku sendiri itu dari awalnya sudah jelek. Nah, yang terakhir itu yaitu pengujian mikro. Di mana ini penting untuk pengujian mikrobiologi. Ya, jadi sebelum kita memasarkan produk, kita menerapkan yang tadi saya bilang HACCP, yaitu kita bahaya mikrobiologi yang menyebabkan entah itu keracunan bagi konsumen atau pembusukan bagi produk itu sendiri menjadi tidak awet. Nah, itu uji kualitas produk setelah dikemas. Mungkin pemaparan saya cukup sekian, Bu. Oke, thank you Mas Gigin. Bisa kita stop sharing dulu kali ya. Yeah. Nanti kita. Oke, thank you Mas Gigin. Thank you Mas Gigin, luar biasa. Jadi tadi kalau saya boleh simpulkan dikit, produk ikan tadi, ikan-ikan yang begitu banyak di Indonesia ya, itu ikan yang umum. Kata bahasa Mas Gigin tadi, ikan yang umum. Artinya satu, ada juga ikan yang nggak umum. Kan masih kan, itulah kekayaan Indonesia. Kedua, itu baru ikan-ikanan. Ada kerang-kerangan, ada udang-udangan, ada teripang-teripangan, Bu ya. Ada banyak lagi di Indonesia yang luar biasa. Tapi intinya yang mayoritas mungkin sebagian besar itu adalah cumi, udang, ikan. Kan kira-kira gitu ya. Oke. Dibikin produknya tidak ada 3, kata Mas Gigin ya. Pertama, otosimi, surimi, dan mince. Ya, Mas Gigin, saya mau nanya sedikit dulu biar bisa memberikan penjelasan juga kepada rekan-rekan yang lain. Dari 3 produk ini, yang mana yang paling umum ditemukan di pasaran? Satu. Kedua, apakah terkait dengan kesulitan proses ketiga hal ini ada perbedaan atau ada terkait dengan biaya produksinya juga dari 3 hal ini, dari 3 macam produk olahan ini? Oke. Untuk yang sering di pasaran itu mince. Karena orang di sini pertama mince itu lebih murah. Karena dari proses ketiga itu, otosimi, surimi, dan mince jelas. Prosesnya, tahapannya berbeda. Kalau mince itu kayak bubur ikan dibekukan. Tetapi kalau misalkan otosimi dan surimi, kalau surimi dia grade-nya lebih tinggi dibandingin otosimi. Karena yang saya bilang tadi, surimi itu dia ada proses pengepresan. Dan di sini surimi ada kadar gel strength. Di mana kalau bisa diaplikasikan ke produk bakso, ikan itu akan menyebabkan bakso ikan itu kenyal. Karena gel strength di sini. Gel strength ini tiap produk otosimi, tiap produk surimi itu berbeda. Makanya di sini produk olahan surimi itu mahal. Karena mungkin orang melihat dan membeli surimi itu melihat dari angka gel strength-nya. Jadi semakin angka gel strength tinggi, jadi pengaplikasian dan pensubstitusian untuk olahannya semakin sedikit. Karena bawaan dari si surimi itu udah bagus. Jadi pengikatan untuk si tapioka, misalkan kita untuk pembuatan bakso, pasti lebih sedikit. Kan sekarang kebanyakan orang biar lebih kenyal, ditambah tapioka banyak. Nah di sini, tanpa tapioka pun, misalkan 90 dan misalkan 80% surimi dan 20%-nya bahan lain, dia akan membentuk kenyal. Karena dia dengan suhu pasteurisasi, dengan suhu 80 derajat, dia akan membentuk gel strength. Dia tidak akan pecah. Dengan bahan baku surimito tanpa ada campuran bahan lain. Apalagi kita ada bahan pengikat lain seperti tapioka dan bumbu di sini. Makanya di sini surimi yang sering digunakan, yang banyak dijumpai itu adalah mince. Mince itu kalau di buah-buahan kayak puri. Jadi ikan digiling, dibekukan. Di mana entar pas kita melimpah
panen banyak biar awet, kita dibikin mince gitu. Tapi awalnya itu pengolahannya sama kayak otosimi sama surimi. Kepala ikannya kepala, sisik dan tulang dia dihilangkan. Cuman untuk surimi dan otosimi ada tahap selanjutnya, yaitu ada pencucian lah, ada pengepresan lah. Nah, di situ perbedaannya. Tapi di sini yang paling unggul itu adalah yang orang cari itu emang surimi, tapi harganya emang cukup lumayan di sini. Oke. Dan saya berikutnya lagi Mas Gigin. Untuk menghasilkan produk hasil olahan ini, katakanlah rekan-rekan tadi di Sulawesi Selatan, baik di Makassar, atau lebih agak geser dikit ke lebih pelosok seperti di Pangkep, atau di Kabupaten Baru, itu apakah bisa rekan-rekan itu menginvestasi, kemudian mengoperasikan supaya bisa menciptakan mince, otosimi, bahkan ke surimi tadi? Ya. Sebenarnya kita bisa Pak kalau untuk secara manual untuk membuat 3 item ini, cuman ya kita ada tahapannya lumayan agak panjang. Karena kan kita di sini kalau untuk sekelas manufacturing mungkin dia ada mesinnya, jadi kita lebih cepat. Tapi kalau untuk sekelas UKM sebenarnya bisa. Jadi misalkan kita mau bikin mince, kita bisa. Kita digiling si ikan, kita cuci ikan dengan bersih, kita dibekukan. Di mana entar kita ikannya lagi langka, kita punya stok. Begitupun untuk surimi sama otosimi di sini. Jadi kadang kan kita untuk hasil olahan ikan kan naik turun sesuai tergantung cuaca ya. Jadi makanya orang yang kalau misalkan cuacanya bagus dan hasil ikannya melimpah, panennya melimpah, orang di sini berburu bikin stok biar awet, yaitu mince, otosimi sama surimi di sini. Jadi di mana entar kita ada customer yang membutuhkan ketiga item itu, kita punya stok. Tapi dengan catatan harus frozen dan rantai dinginnya jangan putus. Jadi kita benar-benar harus frozen. Kalau bisa kita biasanya dengan ABF, air blast freezing. Biasanya kita untuk mempercepat supaya si 3 item ini beku. Karena dia ABF itu minus 35. Jadi dia bisa lebih cepat. Nah, ntar untuk pendistribusiannya kita gudang, kita menggunakan cold storage di sini. Lalu pertanyaan saya berikutnya lagi, Mas Gigin. Apakah sebanding nilai yang didapat dari sisi rupiahnya dengan kerepotan yang mengikuti ketika kita pengen bikin otosimi, mince, atau surimi tadi? Nah, gimana pengalamannya Mas Gigin mengamati? Kalau misalkan untuk masalah sebanding, saya tidak mengenal secara jauh. Tapi yang saya tahu dari petani, kalau petani ya kayak pengepul kayak gitu, dia memproduksi yang saya tahu itu dulu mince. Jadi di sini dia sebanding. Jadi dia membeli ikan murah pas kita lagi banjir-banjirnya, terus dia dibikin mince. Emang dia untuk mince itu punya customer masing-masing. Ya kadang kita untuk bakso menggunakan mince juga bisa. Kita menggunakan otosimi juga bisa. Jadi di sini kalau untuk sebanding secara detail emang saya tidak tahu. Tapi kalau yang saya pernah lakukan dan saya sebagai dulu customer dalam artian dia supplier saya untuk mince sama surimi sama otosimi. Nah, di sini dia membeli ikan dengan murah. Dia olah dengan proses otosimi dan mince. Mungkin di sini agak lumayan karena mungkin di sini ya relatif ya Pak ya. Relatifnya di sini karena kan di sini banyak orang berlomba untuk diversifikasi pangan. Ya ini kan bukan diaplikasikan untuk keolahan seperti bakso atau otak-otak. Dia mungkin untuk diversifikasinya bisa bentuk kamaboko atau lain yang berbahan dasar yaitu daging ikan. Sebenarnya masih banyak peluang. Kalau untuk secara detailnya ini bisa atau gede atau enggaknya, saya emang belum. Cuman saya tahu dari supplier saya, sebagai supplier saya itu lumayan agak. Jadi di sini dia bercerita pembelian ikan dengan harga murah, tapi setelah diolah dengan mince, otosimi dan surimi, mungkin bisa 50% dia meningkat. Walaupun emang agak ribet untuk cara pengolahannya. Tapi sebagai customer dia, untuk pengolahan ke value edit-nya, lebih gampang di sini. Dan di sini juga saya harus benar-benar cek. Awalnya saya nggak ngecek terima barang fresh ya.
saya mengeceknya kalau untuk karena dari supplier itu Minsk, Otoshimi sama Surimi bebas formalin. Itu cukup kualitatif saja, tidak cukup angka. Jadi andai kata udah positif negatif formalin, saya langsung adjust no comment dan saya reject itu untuk produk. Karena sekarang banyak kayak orang-orang dari situ karena kenapa? Biar awet di sini. Karena bahan dasarnya dia udah jelek, dengan menggunakan bahan tersebut dia bisa menolong. Nah, di sini makanya saya tadi di sini terapkan yaitu hazard HACCP dan ada uji organoleptik. Organoleptik ya mungkin kita dari aromanya kayak gimana gitu kan. Ya mungkin dalam keadaan beku aroma ikan nggak bakalan kecium. Makanya saya di sini ada proses thawing. Minimal 1 jam di udara, kalau enggak direndam dengan air biasa. Itu pasti si aroma ikan pasti tercium. Jadi seperti ikan fresh yang baru datang, itu baru tercium. Tapi kalau dalam keadaan beku kita emang agak sulit di sini. Makanya di sini saya lebih prepare yaitu untuk pengecekannya yaitu ya apalagi kalau kita ada tadi dari supplier ada COA namanya Certificate of Analysis. Jadi analisisnya itu dia bebas formalin. Tapi kan kita selaku konsumen dari si supplier kita nggak percaya begitu saja. Kita ada sampling sebelum penerimaan bahan baku gitu. Oke, Mas Igin, luar biasa ya memberikan kita gambaran ini tadi yang seperti Pak Idam tadi katakan di awal tadi bahwa bagaimana kita bisa memberikan nilai tambah ya, sehingga juga akhirnya lebih kaya variannya, lebih bisa memiliki nilai daya saing ya, khususnya menghadapi serbuan daripada produk-produk luar. Gimana kalau kita buka kesempatan bertanya, Bu Sarah, bagi para peserta ya? Silakan. Ya, silakan. Terkait. Jadi ada yang mau bertanya kah? Kalau mau nanya Mas Gigin ini ya nggak mesti ikan sih ya. Artinya semua produk memberikan nilai tambah, prosesnya bagaimana, pengolahannya bagaimana supaya lebih cita rasanya terjaga, lalu juga daya tahannya lebih lama, lebih awet kira-kira gitu, baik pengolahan, pengemasan dan lain sebagainya. Itu banyak yang udah resen tuh Bu Sarah. Silakan dipandu. Ya, silakan ada Miss Kenny Harda. Ya, sudah resen. Silakan Bu Miss Ken ya. Ya, di unmute Bu suaranya. Oke, selamat siang Bu Miss Ken, gimana? Siang Mbak Sarah. Saya mau bertanya dengan Mas Gigin ya. Iya. Tadi kan kata Pak Tito boleh bertanya apa aja. Boleh. Di sini apa aja boleh. Monggo, gimana Bu? Kebetulan aku produk sambal rumahan, Mbak. Oke. Sambal rumahannya itu ada yang menggunakan ikan, cumi, teri. Iya. Kebetulan ikannya itu kalau kita mempunyai ciri khas sendiri yaitu ikan laubudu. Dan biasa kan ada ikan yang roa, ikan apa, cuman justru saya ikan sambal ikan dari produk negeri tempat tinggal orang tua saya yaitu ikan laubudu. Nah, semua produk sambal yang saya laubudu namanya. Laubudu, oke. Nah, cuman dari semua produk sambal botol yang saya pergunakan itu tidak menggunakan pengawet. Nah, mau mengetahui batas maksimal sambal itu kuat berapa lama, saya hanya memperkirakan dari saya simpan di suhu ruang. Hari pertama bagus, kedua bagus, ketiga. Nah, kalau menurut yang kapan yang lebih baik untuk kita mengetahui mutu sambal dengan komposisi ikan itu bagaimana? Kebetulan sambal botol itu sudah saya uji coba kurang lebih 1 bulan di suhu ruang kuat sih Mbak, gitu aja. Kuat ya. Cuman gimana ilmu yang lebih baik. Gitu. Oke, saya mau tanya dulu nih sebelum Mas Gigin jawab. Itu ikan pada saat mau diolah menjadi sambal,
ikannya dalam bentuk apa? Masih fresh atau gimana, Bu, belinya? Justru ya, kalau cumi asin, teri ikan lobudu itu ikan asin, tapi sebelumnya saya goreng dulu gitu loh. Tapi penggorengannya itu dicampur dengan sambalnya, Mbak. Oke, baik Mas Gigin, gimana tuh? Ikannya udah bentuk Oke. ikan asin sih sebenarnya ya, langsung Oke. digoreng lagi. Oke, Bu. Ini kan Ibu menggunakan ikan asin ya, Bu ya. Nah, salah satu ikan asin itu juga salah satu pengawetan ikan, yaitu dengan cara pengasinan. Nah, sebelumnya Ibu pengen tahu expire date-nya sampai kapan. Emang ini harus Betul. menggunakan uji ya, Bu ya. Karena gini, Bu. Misalkan Ibu menyimpan produk itu, maaf Bu, Ibu dikemas dalam botol. Dikemas botol, Bu? Atau Ya, dalam plastik. botol. Oke. Botol. Oke. Misalkan kalau untuk mengetahui pengen tahu expire date-nya Ibu sampai kapan si sambal tersebut, sebenarnya Ibu bisa menggunakan metode filling. Maksud filling di sini Ibu percobaan. Sebenarnya ada di sini kita menggunakan jasa lab, Bu. Jasa lab untuk mengetahui expire date. Misalkan Ibu di suhu ruang, terus di suhu chill, sama di suhu udara panas. Di situ, kalau misalkan kita menggunakan lab, kita bisa melihat pertumbuhan bakteri per hari di sini. Misalkan untuk standar sambal, bakterinya misalkan sekian koloni. Nah, artinya kalau sudah melebihi, artinya gini Bu, makanan bukannya tidak ada bakteri, pasti ada bakteri, tapi dia di bawah standar yang telah ditetapkan, baik itu SNI ataupun Menteri Kesehatan. Jadi artinya jangan berpikir makanan itu bebas bakteri. Pasti bakteri ada, kecuali ada salah satu bakteri yang tidak harus benar-benar negatif di sini. Harus benar-benar ada. Jadi kayak kamir, kayak kapang harus benar-benar tidak ada. Nah, itu kan terus Staphylococcus aureus itu istilah mikronya. Jadi di sini harus benar-benar, terus E. coli itu harus benar-benar negatif. Kalau untuk bakteri seperti yang saya sebutkan tadi, itu pasti ada, tapi ada standarnya, minimal harus sekian koloni. Nah, Ibu di sini bisa trial, misalkan Ibu disimpan di suhu chill, di suhu ruangan, sama suhu udara terik matahari. Nah, lihat per hari secara kasat mata, dari yaitu tadi saya bilang organoleptik, dari aromanya, dari rasanya. Nah, kalau secara logika, pasti lebih awet di suhu chill. Jadi, jangan sampai kadang orang kan ngikutin produk yang sudah ada. Oh, sambal ini expire-nya sekian bulan. Ya, mungkin bisa. Tapi dia menerapkan expire tersebut, dia ada metodenya. Namanya metode Arrhenius, yaitu menggunakan jasa lab. Kita ngasih sampel ke lab. Nah, itu dia ada perhitungan setiap hari bakterinya. Jadi dia cukup 3 hari, misalkan cukup 3 hari perkembangan bakteri, dia bisa langsung ngejudge. Oh, produk ini sekian bulan masa expire-nya. Tetapi dengan catatan di suhu ruang. Kadang kita tidak melihat expire misalkan 2 bulan. Kok tiba-tiba 1 bulan udah rusak? Kita nggak ngelihat. Dia nyimpen produk itu di mana sih? Misalkan di suhu langsung terkena matahari, ya otomatis jadi pendek umur simpannya. Nah, itu kadang orang tidak melihat ke situ. Kayak frozen food. Misalkan untuk frozen food, kan di situ suka ada catatan. Simpan di suhu minus 18. Artinya kan dia di freezer lah. Orang disimpan di suhu chill di bawahnya kalau di kulkas. Otomatis dia memperpendek umur simpan. Yaitu yang tadi saya bilang. Jangan sampai rantai dinginnya tuh putus. Dan dari frozen kecil udah putus, otomatis memperpendek umur simpan. Makanya kalau misalkan mau tahu berapa sih kadar expire-nya berapa lama, yaitu Ibu harus ada pengujian. Nah, ini secara manualnya Ibu trial dulu, misalkan ya di suhu ruang, di suhu chill, langsung udara terbuka, tapi dengan kondisi yang sama, ditutup atau Ibu di situ tiap hari ngelihat apakah produknya masih bagus di suhu chill. Nah, itu perbandingan. Oh, berarti di suhu chill paling lama dibandingin di suhu ruang, misalkan.
oh di suhu udara terbuka terkena sinar matahari langsung dia lebih cepat karena dia proses oksidasi karena fermentasinya semakin cepat di sini. Nah itu makanya orang tidak melihat expire date itu, kan kadang di kemasan itu expire date 3 sampai 2021 suka ada keterangan mohon disimpan di suhu ruang. Nah itu orang kadang diabaikan. Nah itu karena orang itu sudah melakukan trial. Oh di suhu ruang sekian. Oh berarti kalau di suhu chill artinya dia pasti lebih panjang umur simpannya. Mungkin itu Bu